dilaksanakan secara tatap muka dan online live streaming. Ibadah pukul 10 WIB berbahasa Jawa dan dilaksanakan secara tatap muka. Ibadah pukul 17 WIB 5 sore berbahasa Indonesia dilaksanakan secara tatap muka. Jumlah peserta masing-masing peribadahan adalah 400 orang. Peserta harus mendaftar kehadiran kepada majelis wilayah dan bagi mahasiswa simpatisan mendaftar ke saudara Fania WA 0821 3839 8998. Berita yang kedua, sharing pengalaman iman. Komisi Pengajaran dan Pengadilan KPP mengundang jemaat yang berstatus duda dan janda serta jemaat yang hidup sendiri dalam persekutuan sharing pengalaman iman Aku Tak Pernah Sendiri yang diadakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 17 atau 5 sore bertempat di Gedung Gereja Pemandu Pendeta GKJ Salatiga. Berita yang ketiga, ibadah remaja. Komisi Remaja bersama dengan PRJ, Pelayanan Persatuan Remaja, mengadakan ibadah remaja di masa pandemi COVID-19 pada setiap hari Minggu pukul 09 WIB di ruang pertemuan remaja pemuda GKJ Salatiga. Ibadah remaja dimulai dilaksanakan kembali pada hari Minggu depan tanggal 6 Februari 2022. Mohon kehadiran jemaat remaja dan pra-remaja yaitu usia SMP sampai SMA. Tuhan Yesus memberkati. Berita yang keempat, persembahan. Ibadah minggu ataupun persembahan syukur bisa dihimpun dengan 3 cara, yaitu 1. Melalui amplop yang dihimpun melalui bendara blok. Kelompok PA selanjutnya bisa diserahkan di kantor gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja. Yang ketiga, melalui amplop dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja. Berita yang kelima, pelayanan ibadah. Ibadah pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Gunawan Yuli Agung Suprabowo. Beliau adalah pendeta dosen Fakultas Teologi UKSW. Demikian berita jemaat minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah saat ini. Kita datang menyembah Tuhan, membuka diri untuk dipakai Tuhan dalam mempersaksikan karya kasih Allah. Dengarlah panggilan Tuhan, hai umat, bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya. Umat dimohon berdiri bersama-sama kita menyanyikan PKJ 192 bait 1 sampai 3. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Bersyukur
belas kasih karunia-Nya, dilimpahkan Tuhan kepadamu, dengarlah panggilan Tuhanmu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah Minggu pagi ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam sejahtera Kristus bagi saudara sekalian. Dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ibadah Minggu pagi hari ini kita mempertanyakan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita mengakui bahwa kasih itu mampu melampaui segalanya? Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita membuktikan hal itu. Meskipun harus melalui penolakan dan berbagai derita, kasih-Nya tetap dinyatakan. Kehidupan dan karya pelayanan Yesus mempersaksikan kasih Allah yang hendak dinyatakan kepada dunia melampaui segalanya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk mempersaksikan kasih Allah melalui hidup kita, melalui kasih kita kepada sesama. Mari kita berefleksi, memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah setia melakukan tugas panggilan tersebut? Jemaat sekalian, marilah kita berdoa membawa pengakuan diri di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau memberikan teladan kasih yang luar biasa bagi kami. Engkau tetap mengasihi kami, meskipun kadang kami mendukakan hati-Mu, melanggar perintah-Mu, dan hidup tidak seturut kehendak-Mu. Kasih-Mu selalu memberikan kesempatan kepada kami, agar kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering menyia-nyiakan kasih-Mu. Kami pun sering gagal meneladan kasih-Mu. Ketika kami menghadapi kekecewaan, penolakan, dan berbagai situasi yang tidak menyenangkan, kami lalu berhenti mengasihi. Kami gagal mempersaksikan kasih Allah yang melampaui segalanya. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan ketidaklayaan kami. Amin. Ya
tersingkap tiap noda, kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku, putramu lah selamanya. Jalanku ketatamu. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Jemaat sekalian, berbahagialah setiap orang yang rindu akan rahmat Allah dan membuka hatinya kepada sentuhan kasih-Nya. Dengarkanlah firman-Nya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kesaksian firman Tuhan dengan kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih,
Tuhan yang memelihara jiwa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan di minggu pagi ini boleh beribadah dan berjumpa tatap muka satu dengan yang lain sebagai persekutuan yang hidup. Kami bersyukur juga bagi warga jemaat yang masih bisa mempersaksikan ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan karena teknologi ini, terutama teknologi internet, telah menolong kami di tengah-tengah pandemi ini agar kami masih bisa saling beribadah dimanapun kami berada. Dan kami bisa saling menyapa, terlebih Tuhan pada saat ini kami akan disapa oleh kesaksian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus-Mu betul-betul memberikan kami kekuatan, hikmat, dan inspirasi, sehingga kami sebagai orang Kristen mampu menghayati firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah Tuhan akan segala keterbatasan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami. Demikianlah Tuhan doa kami, semuanya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4. Saya akan membaca ayat 20 sampai 30 yang demikian. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Mereka berkata, maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Injil Yesus Kristus
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyapa baik jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang ada di berbagai tempat secara online. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian firman Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama, kita akan merenungkan bersama, mendalami kesaksian firman Tuhan itu dengan sebuah judul khotbah hari ini, yaitu bersaksi di tengah banjir informasi. Minta tolong kepada petugas multimedia bisa mempresentasikan ya PPT saya. Ya, jadi bersaksi di tengah banjir informasi. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, tema ini sangat menarik karena kita semua mengalami sebuah perubahan yang luar biasa akibat revolusi industri yang disebut dengan 4.0, industri internet yang membuat kita ini bisa terbantu banyak hal. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ya, orang dipaksa ya di awal-awal tahun 2020 untuk melakukan ibadah online. Dan kita tahu ketika kita bersama-sama menjalani ibadah online, orang bisa mengakses ibadah itu di mana saja. Ya, kalau dulu orang beribadah sebagai anggota gereja tertentu, kemudian hari Minggu itu dia ibadah ke gereja lain, oh dicurigai. Wah, berarti tidak setia ini dengan gereja asalnya gitu ya. Istilahnya jajan di gereja-gereja lain ya. Tapi sekarang dengan pandemi, orang bisa mengakses dengan mudah, mau diibadah di mana saja. Ya. Saya sering melihat ya jadwal ibadah di GKJ, GKJW, GKI, saya coba semua, bisa tahu akhirnya. Inilah akses informasi yang mudah didapat ya dengan teknologi internet. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, apa dampaknya bagi keluarga akibat informasi ini? Saya akan tunjukkan satu gambar yang terkecil dalam keluarga misalkan. Ya, ini contoh ya, orang tua sibuk dengan informasi yang diperoleh di media sosial. Saking sibuknya pas makan lupa kepada anaknya. Ya, rupanya handphonenya lebih penting daripada anaknya. Ya, anaknya sampai pelongo-pelongo ya gitu ya. Ini bapak ibu kok enggak memperhatikan saya gitu ya. Kadang-kadang lupa gitu ya. Ya, ini lingkup terkecil ya. Mungkin gambar yang kedua ya, itu sibuk semua. Bapak, ibu, anak, sampai anjingnya juga sibuk dengan media sosial. Ya, satu keluarga sibuk semua walaupun itu bersama-sama, tapi mereka ini tidak berinteraksi. Interaksinya dengan dunia luar. Gitu ya. Ada banyak orang mengatakan, oh dunia internet ini hanya kaula muda saja yang mendominasi. Kaula tua dianggap gaptek, ketinggalan. Gitu ya. Apakah begitu? Ternyata tidak. Saya tunjukkan sebuah gambar yang sangat fenomenal, yaitu Mbah Minto. Ingat ya, di YouTube-nya Mbah Minto itu sangat gaul sekali Mbah Minto itu ya. Walaupun sudah usia 70 tahun lebih, dia sangat gaul sekali. Ya. Dan
mau belajar dengan informasi yang diterima melalui media sosial. Ya beberapa waktu lalu sudah almarhum. Tetapi kita bisa mendapat inspirasi, ada simbah yang gaul ini. Ya. Jadi tetap mau belajar supaya tidak ketinggalan informasi. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ada pertanyaan ini. Ya, pertanyaannya saya begini. Bagaimana kita bersaksi di tengah banjirnya informasi media sosial? Begitu banyak sekali ini, entah yang bohong, entah yang benar, kita nggak tahu. Lalu bagaimana kita harus bersaksi supaya kita nggak terhanyut dengan informasi bohong? Karena kita sekarang dengan media sosial kita bisa bersaksi lewat ruangan kita, lewat tempat tidur, kita bisa menjangkau kemana saja selama kita pegang handphone. Ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, ini pertanyaannya, sepele. Ini kan banyak ya Bapak Ibu yang membawa handphone ya. Saya ingin bertanya, apa sih arti bersaksi? Saya mohon izin kepada Bapak Ibu majelis, karena ini kebetulan lagi membicarakan topik handphone, minta izin 5 menit handphonenya dinyalakan. Nah, ya, 5 menit aja ya, 5 menit kita izin Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya. Nah, ini supaya interaktif ya. Ya. Coba Bapak Ibu tulis itu nomor handphone saya 081 2525 1665. Kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Rekan-rekan, ini juga ada mahasiswa boleh menjawab. Apa arti bersaksi? Nah, gitu ya. Saya tunggu 1 menit 2 menit, adakah yang menjawab? Ya. Ini handphone saya sudah on ya. Silakan kalau ada yang menjawab ya. Saya tidak akan mempersoalkan jawaban Anda salah atau benar enggak ya. Kira-kira pengalaman hidup Anda sebagai orang beriman, apa sih bersaksi itu? Kan tugasnya orang Kristen toh. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang menjawab ya, baik melalui SMS atau mungkin WhatsApp ya, silakan. Ya. Oh, ini sudah ada yang muncul satu ya. Oke, terima kasih ya. Ini saya silent jadi nggak terdengar ya. Baik. Silakan kalau ada lagi ya. Apa arti bersaksi? Gitu ya. Oke ya. Wah, baru 2 ini ya. Mana yang lain ini ya? Baru 2 ini. Ya, baru 2. Oh, sudah ada 5 ya. Ada yang SMS, ada yang WA ya. Boleh ya, silakan. Oke. Wah ya, sudah ada yang jawab. Langsung ya. Bertubi-tubi nih ya. Waduh, ini udah berapa ya, saya nggak bisa ngitungin ya. Wah ya. Baik, saya akan membaca sebagian jawaban Ibu ya, Bapak Ibu semua, teman-teman ya. Boleh yang di rumah juga demikian boleh ya. Ya, silakan ya. Baik ya. Oh, di sini ada yang mengatakan bersaksi itu menyatakan hal kebenaran. Wah, ini jawaban bagus sekali ya. Jadi bukan menyatakan kesalahan, tapi menyatakan kebenaran. Baik, bagus sekali ya. Ada yang menyatakan, bentar ya. Bersaksi adalah tentang berbagi ya. Ya mungkin tidak hanya berbagi cerita ya, mungkin berbagi pengalaman, mungkin juga berbagi kue ya, berbagi makanan, berbagi sayuran. Kalau saya di rumah itu pas panen kebun berbagi sayuran ke tetangga. Mungkin ada yang berbagi motor, berbagi mobil. Ya. Oke ya, terima kasih jawabannya. Ada yang mengatakan, wah ini cukup panjang ya, jawabannya cukup panjang ya. Bersaksi menurut Kristen adalah memberikan kesaksian informasi, berita,
kabar baik tentang Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa dengan segala hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah untuk semakin dekat kepada Yesus. Wah, ini sangat teologis ya, ini kayaknya betul-betul orang Kristen ini ya. Oke ya, sangat argumentatif ya, baik ya. Ada lagi ini, bersaksi adalah sampaikan firman Tuhan meski sekelumit yang telah berproses ya maupun akan terjadi. Wah, luar biasa ya. Wah, makin banyak ini. Mungkin ada 100 lebih nih ya kayaknya. Ya. Waduh, luar biasa ya. Ada yang bersaksi adalah mempertobatkan orang lain. Wah, jadi kalau ada orang lain yang bertobat ya, diminta untuk bertobat ya. Oke ya. Ada yang mengatakan bahwa bersaksi adalah memberitahukan apa yang dilihat, wah ya, didengar atau dialami tentang segala sesuatu hal kepada orang lain. Wah, ini bagus juga ya. Jadi bukan hal yang bohong. Ya. Oke ya, ada lagi. Oh, ini kayaknya orang Jawa ini. Ini jawabannya dengan kalimat Jawa ini. Ya. Saya sebut ya yang berbahasa Jawa ini ya. Bersaksi adalah nguripi. Apa ya? Nguripi. Bersaksi adalah nguripi. Nguripi itu menghidupi. Ya, nguripi itu menghidupi. Oh ya, bagus juga ini ya. Ini orang Jawa ini ya. Ya, nguripi. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu jawabannya ya. Mungkin tidak semuanya saya sebut tapi sudah bisa berbagi ya tentang apa arti bersaksi. Cukup beragam, satu kalimat ini, satu kata ini cukup beragam jawabannya. Ya. Tapi jawaban-jawaban tersebut memang cukup bagus ya, memberikan komentar-komentar yang memang pemahaman kita cukup luas sekali. Ya. Ada lagi bersaksi menjawab komentar-komentar miring ketuhanan Yesus yang ada di YouTube. Wah, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang miring-miring gitu ya, entah pendapatnya, entah orangnya yang miring, ya, entah pikirannya yang miring ya, kemudian di counter dengan jawaban-jawaban yang benar, ya, bagus ya. Jadi ungkapan makna bersaksi memang bisa cukup luas ya. Tapi coba saya akan singgung kalimat ini bagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia ya. Ya, bersaksi adalah menyatakan dengan sesungguhnya. Ya, jadi menyatakan dengan sesungguhnya. Jadi tidak bohong. Tadi disebutkan mendengar, melihat, ya, mempersaksikan dan kemudian dikemukakan kepada orang lain. Betul-betul ini adalah fakta. Jadi kalau Yesus pernah berkata kepada para murid, jadilah kamu saksiku mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Berarti apa? Berarti kita menjadi saksi yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam iman kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita bagikan kepada orang lain. Sungguh-sungguh bukan bohong. Ya. Tapi ada banyak Bapak Ibu dan Saudaraku, kesaksian itu bohong. Ya. Saya pernah melihat KKR, ya, di mana di situ ada kesembuhan ilahi, yang banyak orang terkesima, ya, dan mereka bercerita, bersaksi, oh ikut KKR sini, kakak nanti ada kesembuhan ilahi pasti sembuh. Ya, pernah saya jumpai ada sebuah KKR yang memang orang-orang yang akan maju ke depan disembuhkan itu sudah disetting duluan. Nanti kamu pura-pura jadi orang yang sakit, ya, entah sakit kanker, entah sakit apa, ya, nanti saya jamah kamu tiba-tiba langsung sembuh gitu. Saya pernah menjumpai itu direkayasa. Sehingga pernah ada sebuah gereja, waktu itu masih di Yogyakarta, ada gereja Katolik membentuk komisi, ya, kesaksian alternatif. Tujuannya apa? Untuk mengecek apakah orang-orang yang ikut KKR kesembuhan ilahi itu betul-betul sembuh.
ya, atau etok-etok atau pura-pura. Gitu ya. Jadi perlu dibuktikan, memang ada orang betul-betul menerima kesembuhan ilahi, tapi juga ada yang dibohongi. Ini harus hati-hati. Apalagi di media sosial ya. Ya, kita nggak tahu ini beritanya ini bohong apa enggak. Seperti Bapak Ibu lihat kemarin, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada namanya Pastor Andi. Pernah lihat ya di YouTube itu? Pastor Andi itu menyembuhkan hanya dengan tangannya yang diletakkan di dada, di dahi. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang tak peduli itu orang Kristen, orang agama lain, disentuh berjalan. Banyak orang berdatangan ke Kalimantan. Karena rumahnya beliau di Kalimantan. Tapi juga ada yang tidak percaya, menolak, bahkan memaki-maki Pastor Andi. Ya. Tapi herannya kok banyak orang betul-betul datang. Ya, tidak peduli apakah itu orang Kristen atau non-Kristen. Ya, semua memang akan terlihat bagaimana bukti sesungguhnya. Orang yang mengalami itulah yang akan menjadi bukti. Ya. Walaupun dikatakan bohong, tapi orang yang mengalami kalau betul-betul sembuh, ya itu nggak bisa dibohongi lagi. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bersaksi yang harus dinyatakan dengan sesungguhnya. Berikutnya ada sebuah peristiwa yang hari ini kita akan renungkan bersama, yaitu peristiwa Yesus bersaksi di kampungnya sendiri di Nazaret, tempat Yesus masih kecil. Ketika Yesus sudah besar, dia kemudian berkhotbah. Ya, dan khotbahnya itu sungguh mengejutkan orang-orang Nazaret. Ya, dalam ayat 18 sampai 19 itu khotbahnya luar biasa ya, dengan kalimat singkat ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku menyampaikan kabar baik, bukan kabar buruk. Ya, kabar baik kepada orang miskin, kabar baik kepada orang yang tertawan, kabar baik orang yang buta, orang yang tertindas, orang yang sakit, orang yang lumpuh akan dibebaskan. Wah, ini luar biasa ini. Kabar yang sangat menggembirakan. Orang-orang miskin akan mendapatkan kabar baik. Sehingga orang itu antusias. Ya, belum ada ini ahli Taurat, orang-orang Farisi berkhotbah seperti ini. Tapi Yesus memulai khotbahnya dengan berita yang membebaskan. Pertanyaannya apa reaksi ya? Apa reaksi orang banyak mendengarkan khotbah Yesus? Ada dua Bapak Ibu. Ya, di ayat 22 dikatakan bahwa orang-orang itu membenarkan dia. Jadi benar ini, tidak bohong. Bahwa Yesus memang akan melaksanakan itu. Karena memang itu yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi yang tertindas oleh penguasa Romawi. Jadi ini betul-betul fakta bahwa Yesus akan membebaskan. Dan berita itu sebetulnya sudah tersebar. Ya. Jadi bukan berita bohong. Yang kedua, karena kata-kata yang bagus itulah, ya, isinya ya tidak hanya ucapannya, tapi isi dari berita itu memang bagus dan banyak orang kemudian menjadi kagum. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu heran, tapi kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu kagum betul, luar biasa. Karena belum ada ahli Taurat, guru-guru yang berkhotbah seperti ini di tengah-tengah penindasan Romawi. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, karena kagum, mereka kemudian melihat siapa ini sosok Yesus. Siapa ini? Ternyata orang-orang mempertanyakan, loh, bukankah dia ini adalah anak Yusuf, tukang kayu? Alah, tukang kayu loh, kok ngomongnya kok idealis banget, kok betik banget kalau orang Jawa itu. Wong cilik. Ya, jadi karena orang tuanya itu adalah tukang kayu, diremehkan. Tapi apakah gara-gara Yesus diremehkan,
Gara-gara orang tuanya adalah seorang tukang kayu, Yesus berhenti bersaksi. Tidak. Bapak Ibu lihat, di ayat berikutnya makin tajam kesaksiannya. Ya. Dan itu membuat makin terkejut orang-orang. Ada ayat yang sangat penting, yaitu ayat 26. Saya akan baca ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Lalu ayat 27, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain dari Naaman orang Syria itu. Mendengar dua kalimat ini, apa reaksinya? Berikutnya, marah. Kenapa marah Bapak Ibu? Kenapa marah? Ya. Karena dua orang yang disembuhkan oleh dua nabi ini asalnya bukan dari Israel. Ya. Dan orang-orang Yahudi itu pemikirannya bahwa Allah itu hanya bekerja untuk umat pilihannya. Allah tidak mungkin menyelamatkan orang di luar Israel. Makanya begitu Yesus menyaksikan sebuah karya Allah bahwa Elia dan Elisa menyembuhkan orang di luar Israel, marah. Gitu ya. Jadi seolah-olah Allah itu mau dikotak aja ini. Ini Allahku ini. Ya, aku kan umat pilihannya. Gitu ya. Jadi marah, apalagi disebut itu janda. Yang disembuhkan adalah janda. Ini luar biasa. Bapak Ibu cek di Alkitab, tidak ada ya Tuhan itu menyembuhkan duda. Janda. Enggak tahu kenapa. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya mencari kata duda itu tidak ada. Ya. Kalau ada firman Tuhan itu tolonglah anak yatim dan janda. Ini duda-duda tidak ada. Ya. Kenapa? Karena memang pada zaman itu banyak janda teraniaya. Ya. Dan mudah diceraikan oleh suaminya, sehingga banyak poligami. Jadi yang berhak menceraikan adalah suami, istri tidak boleh. Makanya begitu diceraikan langsung jadi miskin karena hidupnya sangat bergantung kepada suami. Makanya selalu di Alkitab itu muncul, selalu ada kata janda dan anak yatim. Termasuk dalam perjanjian baru, ibadah yang tak bercacat dan tak bercela adalah kunjungilah janda-janda. Jadi kalau Bapak Ibu rajin mengunjungi janda-janda, itu juga adalah ibadah. Ya. Tapi ya tujuannya betul-betul ibadah loh ya. Itu zaman waktu itu. Tidak berarti kemudian Allah menyepelekan para duda. Tidak ya. Zaman pada waktu itu memang banyak janda tertindas. Jadi siapapun Tuhan bisa menyembuhkan kalau memang sakit ya. Dan ini Tuhan menyembuhkan lewat dua nabi ini. Marah. Tidak terima. Ini kan berarti picik, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa Yesus walaupun ditolak kesaksiannya, walaupun marah mereka, walaupun mereka akan menyingkirkan Yesus, apakah Yesus berhenti bersaksi? Tidak. Dari peristiwa inilah saya menemukan ada 4 pesan kepada kita. Apa hikmah? Ya, hikmah di balik kesaksian Yesus ini. Bisa diklik yang pertama, ya, hikmahnya, ya. Yang pertama adalah tak perlu takut menyatakan kebenaran Allah, karena yang diberkati adalah yang berani menyatakan apa yang benar, bukan apa yang salah. Jadi Yesus jalan terus walaupun ditolak, jalan terus karena Yesus menyatakan apa yang benar, bukan apa yang salah. Jadi enggak perlu takut.
banyak orang kalau mau bersaksi takut mengatakan yang benar. Saya sebagai dosen Fakultas Teologi kadang-kadang ada masalah mahasiswa, entah itu kasus kekerasan atau kasus penghamilan gitu ya. Ada orang yang tahu, betul-betul tahu itu, tapi tidak berani ngomong. Tidak berani bersaksi, nanti saya diancam Pak, nanti saya akan diapa-apakan, nanti. Saya bilang, kalau kamu tidak berani ngomong berarti kamu tidak berani bersaksi tentang kebenaran. Ingat, kalau ada yang menekan kamu, ada yang mengancam kamu, orang yang mengancam itu akan kena pasal berlapis. Saya bilang begitu. Sudah melakukan pelanggaran, lalu ngancam-ngancam, melakukan kekerasan, kena masalah yang mengancam itu. Jadi kita harus melindungi saksi, betul harus dilindungi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mengalami ancaman, ya lebih baik ya jangan sendirian. Nah, cari teman, carilah teman yang benar supaya kita enggak merasa sendirian. Ya. Jadi Yesus pun juga ketika bersaksi akhirnya juga bersama-sama dengan para murid-muridnya, tidak sendirian. Ya, supaya ada pendukung terhadap apa yang benar. Ya, ini yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, bersaksilah bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi pada umat pilihannya. Kuasanya bekerja di mana saja sesuai dengan kedaulatannya. Jadi kalau Allah berkarya untuk menyembuhkan orang yang sakit melalui nabi, entah melalui para dokter, tidak terbatas apakah yang disembuhkan itu orang Kristen, bisa mungkin orang Islam, mungkin orang Hindu, orang kepercayaan, orang tidak beragama mungkin juga akan disembuhkan oleh kuasa Allah. Kita tidak boleh memagari kuasa Allah. Seakan-akan kuasa Allah itu hanya ada di dalam tembok-tembok gereja, tidak bisa. Kuasa Allah itu tak terbatas. Nah ini hal yang kedua Bapak Ibu. Ya, seperti dalam bacaan tadi, Allah bisa menyembuhkan orang di luar Israel. Ya, pesan ketiga, yaitu bersaksilah untuk memberitakan kebenaran yang menginspirasi. Nah ini ya, yang ketiga ya. Bukan hanyut oleh derasnya informasi. Ya. Jadi kadang-kala kita ini ketika bersaksi di media sosial, itu hanyut oleh informasi tersebut, langsung kita terima, langsung kita bagi. Ternyata yang kita bagikan salah. Jadi kesaksian kita itu tidak menginspirasi, tapi membawa masalah. Saya pernah itu, mendapat informasi bagus tentang agama lain, saya share ke grup lintas agama. Saya dimaki-maki, Pak Kun maaf itu beritanya salah. Waduh, saya malu kepada teman-teman yang beragama lain, karena tidak saya cek kebenarannya. Ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Ya, bisa diklik yang ketiga, nah ini ya. Jadi jangan sampai kita hanyut oleh derasnya informasi. Yang terakhir, yang keempat, ya. Bisa diklik yang keempat. Ya. Resiko bersaksi yang benar belum tentu diterima dengan benar. Ya. Tetapi apa yang benar akan terus bersinar. Tidak akan hilang. Yang benar itu terus bersinar. Jadi kalau ada yang menolak, silakan. Injil itu berapa kali ditolak. Tapi kenapa kok ini jalan terus? Berarti apa? Berarti ada yang benar. Dan yang benar itu akan bersinar. Jadi kalau Bapak Ibu bersaksi yang benar, ada yang menolak, ya enggak apa-apa. Mungkin mereka belum mengerti. Nanti tinggal menunggu waktu saja. Yang benar akan bersinar. Mungkin yang benar akan diinjak-injak, ditekan, dianiaya. Mungkin ada yang marah. Tapi selama kita berserta dengan Tuhan, yang benar akan bersinar. Bisa ditampilkan semua, ada 4 pesan tadi. Ya ini
Inilah 4 pesan ini yang akan kita bawa pulang ke rumah dan kita hayati. Kalau Bapak Ibu memotret silakan, taruh di Facebook, di Instagram, itu juga bersaksi. Memberitakan ya renungan, memberitakan khotbah atau memberitakan hal-hal yang baik, menginspirasi bagi orang lain. Kiranya 4 pesan moral ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Umat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama nanti mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama umat Tuhan di sepanjang masa dan di segala tempat, marilah kita menyegarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bagaimana Engkau telah bersaksi di tengah-tengah masyarakat. Dan walaupun Engkau mengalami penolakan, tetapi kesaksian-Mu tetap berjalan terus. Karena apa yang Engkau saksikan adalah kebenaran, dan kebenaran pasti akan bersinar. Kiranya kami pun sebagai warga jemaat, dimanapun kami berada, mampukanlah kami bersaksi dengan penuh kesungguhan bahwa apa yang kami saksikan itu adalah benar, bukan sebuah kebohongan. Sebab kesaksian yang benar pasti akan menjadi berkat. Sementara kesaksian yang membohongi, kesaksian yang tidak disertai dengan kejujuran, justru tidak akan menjadi berkat. Tuhan, mampukanlah kami menggunakan media sosial di handphone kami, bukan hanya untuk tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat, tetapi mampukanlah kami bisa mengisi dengan tujuan-tujuan yang menginspirasi, mengedukasi. Selain ada unsur penghiburan, tapi ada pesan-pesan moral yang boleh kami bagikan. Tuhan, kami juga mendoakan bagi warga jemaat kami yang sudah usia lanjut, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkatilah mereka Tuhan, berilah semangat, kekuatan, dan kesehatan,
agar mereka tetap menjalani hidup dengan penuh keyakinan Tuhan menyertai dan melindungi mereka, sehingga yang lansia tetap Tuhan pakai dalam hidupnya menjadi berkat. Kami doakan bagi para orang tua yang mendidik anak-anaknya di tengah-tengah pandemi, mampukanlah para orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anaknya, agar orang tua juga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak belajar di tengah-tengah pandemi ini tetap sehat, menjaga kesehatan dengan sungguh-sungguh. Kami doakan bagi anak-anak yang sekolah, yang studi, baik tingkat anak-anak sampai perguruan tinggi, berkatilah Tuhan mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang sukses. Bukan hanya sukses menjalani zona nyaman, tapi mungkin menghadapi situasi yang tidak nyaman, penuh dengan tantangan kesulitan. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan itu akan membuat kesuksesan mereka itu sungguh-sungguh teruji di tengah masalah. Kami doakan bagi para mahasiswa yang jauh dari orang tua, kiranya mereka tidak menyia-nyiakan waktunya dalam studi, tidak menyia-nyiakan uang pemberian orang tua, tidak menyia-nyiakan beasiswa, sehingga semuanya menghasilkan sebuah prestasi yang membanggakan. Kami doakan Tuhan bagi GKJ Salatiga dengan segala kegiatannya, Tuhan berkati agar selalu menjadi berkat, memotivasi bagi jemaat. Kami doakan bagi yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, yang sepuh, Tuhan juga berkati agar mereka selalu mendapatkan hati yang gembira, karena hati yang gembira juga menjadi bagian Tuhan menolong mereka. Berkati Tuhan setiap perawatan yang dilakukan oleh dokter, keluarga, dan siapapun yang membantu. Kami juga doakan Tuhan persekutuan gereja Kelasi Salatiga bagian utara, Sinode GKJ, BK, GS, dan PGI. Berkati Tuhan setiap persekutuannya, kegiatan-kegiatannya akan selalu memberikan inspirasi yang bermanfaat. Kami juga doakan bagi pemerintah, bangsa kami, kiranya bisa membantu proses pemulihan bangsa ini dari COVID ini dengan berhasil, dan mampukanlah masyarakat juga ikut bertanggung jawab mengedukasi satu dengan yang lain. Kami juga doakan bagi Bapak Ibu anggota majelis di GKJ Salatiga ini, berkati Tuhan kesehatannya agar terus bisa melakukan karyamu, berbagai pelayanan yang dilakukan selalu menjadi berkat. Para pendeta yang kau tugaskan di sini juga engkau berkati semuanya, sehingga mereka selalu setia memancarkan kebenaran Kristus. Tuhan, ada banyak doa yang ingin kami sampaikan, kami yakin kau mengetahui hati kami masing-masing. Kami akan menutup doa ini dengan doa yang kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kita menjalani ibadah minggu pada pagi hari ini, ada saudara kita yang akan menyatakan pengakuan percaya atau yang disebut dengan sidi. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini ada saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa atas bimbingan Roh Kudus, saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah.
serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Adapun saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya, dipersilakan berdiri, yaitu saudara Arya Asdi Pietra Loka. Dipersilakan. Jemaat sekalian, agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara Arya Asdi Pietra Loka, maka saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Yang kelima, yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Arya Asdi Pietra Loka? Ya, dengan sepenuh hati. Jemaat sekalian, demikianlah pengakuan dari Arya Asdi Pietra Loka, dan oleh karena pengakuan tersebut, marilah kita bersama-sama akan mengantar saudara kita dalam pemberian berkat. Mari kita bersama-sama memohonkan berkat kepada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan saudara Arya di hadapan-Mu yang telah mengaku percaya ini. Terimalah dan berkatilah. Allah yang empunya segala berkat, mencurahkan berkat-Nya kepada saudara Arya. Kiranya kuasa Tuhan menerangi, memelihara, dan memampukan saudara kami untuk menjadi dewasa dan bertanggung jawab, memelihara imannya sehingga dia makin maksimal dalam menerima keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, inilah saudara Arya sudah diterima, dan kiranya Bapak Ibu juga menerima. Dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, terimalah saudara Arya, sambutlah sebagai warga jemaat, sebagaimana kita menyambut sebagai orang-orang kudus. Ajaklah untuk berpartisipasi, bantulah bila mana ada sesuatu yang perlu dibantu seperlunya. Mampukan Arya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan gerejawi, sehingga Arya bisa mengembangkan talentanya dalam berbagai pelayanan dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Demikian, dan dipersilakan bagi majelis untuk menyampaikan sesuatu. Saudara Arya Adi Pitaloka
Majelis Gereja mengucapkan selamat dan Majelis Gereja menyerahkan Alkitab sebagai pegangan hidup dan untuk bersaksi ke depannya nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat kebenaran sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat menghayati persembahan syukur yang diaturkan dengan bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149 bait 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa saya hantarkan. Sungguh kami merasakan sukacita yang luar biasa di dalam kesempatan ibadah saat ini, Bapa. Terlebih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami dengan mengaturkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan yang boleh kami kumpulkan baik secara langsung di dalam ibadah saat ini ataupun melalui cara-cara lain yang telah kami kumpulkan. Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya bahwasanya apa yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan khusus, persembahan bulanan, atau persembahan lainnya Tuhan, Engkau berkenan menerimanya.
dan menggunakannya di dalam kehidupan jemaat GKJ Salatiga. Demikian juga dengan pengelola persembahan, Engkau memberikan hikmat untuk mengelola dengan baik dan benar, sehingga semuanya itu akan dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan, bahwasanya kami boleh Engkau ingatkan untuk menyatakan diri sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini untuk bersaksi, baik ucap maupun sikap, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam kami melaksanakan kehidupan sehari-hari, boleh kiranya itu merupakan kesaksian yang hidup. Mampukan dan beri kami keberanian ya Tuhan, untuk bersaksi, menyatakan Yesus Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Mu Pendeta Gunawan yang telah Engkau perkenan untuk